jiwa terpilih, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ritme dan dinamika. Setiap manusia akan mengalami berbagai musim kehidupan, sebuah siklus yang terus berputar tanpa henti. Ada saat di mana segala sesuatu terasa mudah, seakan semesta berpihak kepada kita. Namun, ada juga masa-masa di mana hidup terasa seperti mendaki gunung yang curam, penuh rintangan dan ketidakpastian. Sama seperti alam yang silih berganti dari musim panas ke musim dingin, hidup kita pun bergerak melalui fase-fase yang berbeda, masing-masing membawa pelajaran berharga yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Ada momen di mana kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang seolah datang tanpa usaha. Pintu kesempatan terbuka lebar, usaha yang kita lakukan membuahkan hasil, dan segala sesuatu terasa sejalan dengan impian kita. Namun, tidak selamanya hidup berjalan dengan mudah. Ada masa-masa di mana setiap langkah terasa berat, setiap harapan diuji oleh tantangan, dan setiap impian tampak semakin jauh. Di titik inilah banyak orang mulai merasa lelah dan kehilangan arah. Mereka mempertanyakan segala hal. Apakah mereka sudah berada di jalur yang benar? Apakah perjuangan ini akan membuahkan hasil? Atau apakah mereka harus menyerah saja? Di antara dua ekstrem itu, ada pula fase stagnasi. Masa di mana hidup terasa tidak bergerak, seolah waktu berjalan, tetapi kita tetap berada di tempat yang sama. Ini adalah momen-momen yang penuh kebimbangan, di mana tidak ada kemajuan yang nyata, tetapi juga tidak ada kemunduran yang terlihat. Kadang, kita juga mengalami situasi yang lebih kompleks, di mana kita mendapatkan berkah di satu sisi, tetapi di sisi lain, menghadapi cobaan yang menguji keteguhan hati. Semua ini adalah bagian dari kehidupan, siklus alami yang terus berulang, mengajarkan kita tentang kesabaran, ketahanan, dan makna sejati dari sebuah pertumbuhan. Namun, percayalah, tidak ada musim yang berlangsung selamanya. Bahkan di tengah malam yang paling gelap, fajar pasti akan menyingsing. Di tengah badai yang paling dahsyat, langit akan kembali cerah. Dan ketika Anda merasa bahwa segalanya mulai terlalu berat, semesta seringkali mengirimkan tanda-tanda bahwa perubahan besar akan segera datang. Itulah sebabnya Anda tidak boleh menyerah. Tetaplah bertahan. Karena setiap ujian yang Anda lalui bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang lebih baik dalam hidup Anda. Jika Anda merasakan hal ini dan percaya bahwa hidup selalu membawa harapan baru, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang penuh inspirasi. Jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan agar kami dapat terus menghadirkan konten yang memotivasi. Bersama, kita akan melewati setiap musim kehidupan dan menyambut hari-hari yang lebih cerah di masa depan. Baiklah, berikut ini tanda-tanda bahwa hari-hari cerah akan datang kepada Anda. Tanda ke-1, pesan motivasi yang datang secara tak terduga. Ketika hidup terasa sulit dan langkah terasa berat, seringkali kita mencari tanda atau petunjuk yang bisa memberi kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ia tidak selalu memberikan jawaban secara langsung, melainkan melalui pesan-pesan kecil yang datang di saat yang tepat. Pesan-pesan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Sebuah kutipan dari buku yang Anda baca tanpa sengaja. Nasihat dari seorang teman yang tidak tahu bahwa Anda sedang menghadapi kesulitan, atau bahkan kata-kata dari orang asing yang terdengar begitu relevan dengan keadaan Anda saat ini. Semua ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari mekanisme alam untuk membimbing Anda. Saat Anda mengalami masa sulit, perhatian Anda cenderung lebih peka terhadap makna di balik setiap hal yang Anda lihat dan dengar. Inilah sebabnya mengapa pesan-pesan tertentu terasa seolah berbicara langsung kepada jiwa Anda. Misalnya, Anda mungkin sedang berada di titik terendah, merasa kehilangan arah, dan tiba-tiba melihat sebuah kalimat di media sosial yang berbunyi, "Jangan menyerah, Anda lebih kuat dari yang Anda kira." Kalimat yang sederhana ini mungkin tidak begitu berarti bagi orang lain,
Tetapi bagi Anda, itu bisa menjadi pengingat bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Yang menarik adalah, pesan-pesan motivasi ini seringkali berasal dari hal-hal yang sebelumnya sudah pernah Anda dengar atau baca. Mungkin Anda pernah menemukan kutipan itu bertahun-tahun yang lalu, tetapi baru sekarang maknanya benar-benar terasa mendalam. Ini karena pemahaman kita terhadap suatu pesan sangat bergantung pada keadaan emosional dan mental kita saat menerimanya. Alam semesta akan mengulang pesan yang sama sampai Anda benar-benar memahaminya dan siap untuk bertindak. Bukan hanya dari kata-kata tertulis atau ucapan orang lain, pesan motivasi juga bisa datang dalam bentuk pengalaman yang menyentuh hati. Misalnya, saat Anda merasa putus asa, tiba-tiba Anda melihat seorang anak kecil yang dengan penuh semangat berusaha berdiri setelah jatuh berulang kali. Tanpa disadari, momen sederhana ini memberi Anda pemahaman bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan-pesan ini seringkali datang tanpa peringatan, tetapi selalu muncul di waktu yang paling tepat. Kadang-kadang, pesan itu muncul saat Anda tidak sedang mencarinya, tetapi justru ketika Anda benar-benar membutuhkannya. Anda mungkin tengah merenung di malam hari, merasa tidak ada jalan keluar dari masalah Anda, lalu tiba-tiba mendengar lagu dengan lirik yang begitu mengena di hati. Rasanya seperti ada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda yang sedang berbicara, mengingatkan Anda bahwa harapan masih ada. Bagi sebagian orang, ini bisa dianggap sebagai kebetulan belaka. Namun, jika Anda mulai memperhatikan pola ini dalam hidup Anda akan menyadari bahwa pesan-pesan motivasi ini adalah bentuk komunikasi dari alam semesta. Mereka bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi sebuah dorongan halus yang mengarahkan Anda menuju pertumbuhan dan perubahan. Semakin Anda terbuka untuk menerima pesan-pesan ini, semakin banyak tanda yang akan Anda temukan di sekitar Anda. Jadi, saat Anda menerima pesan motivasi yang datang tiba-tiba, jangan abaikan. Renungkan maknanya dan biarkan pesan itu membimbing Anda. Terkadang, hal kecil seperti kata-kata sederhana atau momen singkat bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Mungkin pesan itu mengingatkan Anda untuk tidak menyerah, untuk kembali percaya pada diri sendiri, atau untuk terus berusaha meskipun jalannya terasa sulit. Percayalah bahwa setiap pesan yang datang kepada Anda memiliki maksud dan tujuan. Mereka adalah tanda bahwa Anda tidak sendirian, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang ingin Anda tetap maju. Alam semesta selalu berkomunikasi dengan cara yang unik, dan saat Anda mulai memahami bahasanya, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam menjalani perjalanan hidup Anda. Tanda kedua, hari air mata. Ada saat-saat dalam hidup di mana emosi yang selama ini tertahan akhirnya menemukan jalannya keluar. Mungkin Anda tidak tahu pasti mengapa air mata itu tiba-tiba mengalir, tetapi rasanya begitu melegakan sekaligus menguras energi. Ini bisa terjadi setelah mendengar lagu yang membawa kenangan mendalam, setelah membaca kata-kata yang menyentuh hati, atau bahkan setelah menerima kebaikan kecil dari seseorang yang membuat Anda merasa dihargai. Air mata yang jatuh bukan sekadar tanda kesedihan, tetapi juga bentuk ekspresi jiwa yang telah menanggung begitu banyak beban dalam diam. Hari air mata bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru, hari ini adalah momen di mana Anda diberi kesempatan untuk benar-benar merasakan, memahami, dan melepaskan emosi yang mungkin telah lama terpendam. Bagi sebagian orang, tangisan bisa muncul karena rasa lelah yang tak tertahankan, perasaan gagal yang begitu dalam, atau karena selama ini mereka merasa harus selalu kuat di hadapan dunia. Namun, ada juga air mata yang muncul bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan, kesadaran bahwa mereka masih memiliki seseorang yang peduli, bahwa mereka akhirnya berani mengakui luka yang ada, atau bahwa mereka telah melewati begitu banyak hal dan masih tetap bertahan. Penting untuk memahami bahwa menangis bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah proses penyembuhan yang alami. Air mata membawa keluar emosi yang selama ini menumpuk, mengurangi tekanan dalam diri, dan memberi ruang bagi energi baru untuk masuk.
Menangis adalah cara tubuh dan jiwa berbicara satu sama lain, memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang perlu dilepaskan. Semakin lama Anda menahan perasaan, semakin besar beban yang akan Anda rasakan, dan semakin sulit bagi Anda untuk benar-benar merasa damai. Pernahkah Anda merasa lebih ringan setelah menangis? Ini karena air mata bukan hanya reaksi emosional, tetapi juga cara tubuh mengurangi stres dan menyeimbangkan energi. Setelah menangis, Anda mungkin merasakan perubahan dalam diri, seperti ketenangan yang perlahan datang, kesadaran baru tentang diri sendiri, atau bahkan keberanian untuk melangkah lagi. Ini adalah tanda bahwa Anda telah membiarkan perasaan itu mengalir dan tidak lagi menyimpannya sebagai beban yang harus terus Anda pikul. Hari air mata juga sering menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Terkadang, momen-momen ini membawa Anda pada kesadaran baru, membantu Anda memahami hal-hal yang sebelumnya sulit diterima. Mungkin Anda akan menyadari bahwa selama ini Anda terlalu keras pada diri sendiri, bahwa Anda telah berjuang lebih dari yang Anda sadari, atau bahwa Anda tidak sendirian seperti yang Anda kira. Air mata bisa menjadi cermin yang memperlihatkan kepada Anda betapa kuatnya Anda selama ini. Meskipun dunia tidak selalu melihatnya, tidak semua orang nyaman menangis, terutama di hadapan orang lain. Namun, jika hari air mata datang, izinkan diri Anda untuk benar-benar merasakannya tanpa rasa malu atau takut dihakimi. Anda tidak perlu menjelaskan alasan tangisan Anda kepada siapapun, karena ini adalah perjalanan pribadi Anda. Yang penting adalah Anda membiarkan emosi itu mengalir dan kemudian perlahan-lahan melepaskannya. Jangan menahan tangisan hanya karena takut terlihat lemah. Karena dalam momen inilah, Anda justru sedang dalam proses menjadi lebih kuat. Setelah melewati hari air mata, jangan terburu-buru untuk kembali berjuang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beri diri Anda waktu untuk bernapas, untuk menghargai apa yang telah Anda rasakan, dan untuk memahami bahwa setiap emosi memiliki tempatnya sendiri. Biarkan hati Anda pulih, biarkan pikiran Anda lebih jernih, dan biarkan tubuh Anda merasakan ketenangan yang datang setelah melepaskan beban yang selama ini tertahan. Ingatlah, setelah malam yang penuh air mata, akan selalu ada pagi yang membawa harapan baru. Tidak ada yang salah dengan menangis, karena setiap tetes air mata adalah bukti bahwa Anda masih hidup, masih merasa, dan masih memiliki kekuatan untuk terus melangkah. Hari air mata bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Tanda ketiga, kebetulan yang terasa aneh namun bermakna. Pernahkah Anda mengalami sebuah kejadian yang begitu tepat hingga terasa seperti lebih dari sekadar kebetulan? Misalnya, Anda tengah berjuang dengan keputusan besar dalam hidup, lalu tanpa disangka, seseorang mengatakan sesuatu yang langsung memberi Anda jawaban yang selama ini Anda cari. Atau mungkin Anda tengah merasa kehilangan arah, kemudian tanpa sengaja menemukan sebuah buku atau artikel dengan isi yang seolah-olah ditulis khusus untuk menjawab pertanyaan dalam pikiran Anda. Kejadian seperti ini seringkali membuat kita terdiam sejenak dan berpikir, apakah ini hanya kebetulan atau ada pesan tersembunyi di baliknya? Dalam dunia spiritual dan psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah sinkronisitas, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Carl Jung. Sinkronisitas adalah peristiwa yang tampaknya terjadi secara acak, tetapi memiliki hubungan yang begitu bermakna, sehingga tidak bisa dianggap hanya sebagai kebetulan biasa. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita, memberikan tanda-tanda bahwa kita berada di jalur yang benar, atau sebaliknya, memberi peringatan agar kita mempertimbangkan kembali pilihan kita. Semakin kita peka terhadap tanda-tanda ini, semakin jelas pesan yang ingin disampaikan. Kadang tanda-tanda ini muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti melihat angka yang sama berulang kali. Misalnya, Anda sering melihat angka 1111 atau 2222 di jam digital. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kebetulan. Tetapi bagi mereka yang percaya, ini adalah bentuk komunikasi dari alam semesta
sebuah pengingat bahwa mereka berada dalam momen transformasi atau pertumbuhan spiritual. Tanda lainnya bisa muncul dalam bentuk lirik lagu yang tiba-tiba terasa sangat relevan dengan situasi Anda, atau seseorang yang datang ke dalam hidup Anda di saat yang paling tepat untuk memberi bantuan atau nasihat yang Anda butuhkan. Yang menarik, tanda-tanda ini seringkali hadir ketika Anda sedang mengalami kebingungan atau dilema besar dalam hidup. Saat Anda merasa ragu, bingung, atau kehilangan harapan, semesta akan mengirimkan pesan-pesan kecil ini untuk menuntun Anda kembali ke jalan yang seharusnya. Namun, tidak semua orang menyadari tanda-tanda ini. Ada yang mengabaikannya, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting, atau bahkan meragukan keberadaannya. Padahal, semakin kita terbuka terhadap kemungkinan bahwa semesta berbicara kepada kita, semakin banyak tanda yang akan kita temukan. Salah satu contoh sinkronisitas yang sering terjadi adalah ketika Anda memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba orang tersebut menghubungi Anda, atau Anda bertemu dengannya di tempat yang tidak terduga. Atau mungkin Anda sedang mencari jawaban atas masalah yang membebani pikiran Anda, lalu tanpa sengaja mendengar percakapan orang lain yang membahas hal yang sama, seolah-olah semesta sedang membisikkan solusi kepada Anda. Ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah petunjuk yang mengarahkan Anda pada sesuatu yang lebih besar. Kunci untuk memahami sinkronisitas adalah dengan memperhatikan pola-pola yang muncul dalam hidup Anda. Jika sesuatu terjadi berulang kali atau terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan, mungkin itu adalah tanda yang perlu Anda perhatikan. Jangan terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari hingga Anda melewatkan pesan yang bisa mengubah arah hidup Anda. Cobalah untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, lebih terbuka terhadap kemungkinan bahwa ada kekuatan yang membimbing Anda, dan lebih percaya pada intuisi Anda sendiri. Namun, penting juga untuk tidak terlalu memaksakan makna pada setiap kejadian. Tidak semua hal adalah tanda, dan tidak semua kebetulan memiliki makna mendalam. Kepekaan terhadap sinkronisitas bukan berarti kita harus mencari tanda dalam setiap detail kecil kehidupan, tetapi lebih kepada membiarkan diri kita menerima pesan yang datang dengan alami, tanpa perlu berlebihan dalam menafsirkannya. Semakin kita bersikap seimbang antara kesadaran dan keterbukaan, semakin jelas kita dapat melihat petunjuk yang benar-benar memiliki arti bagi perjalanan kita. Pada akhirnya, kebetulan yang terasa aneh namun bermakna adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu membimbing dan membantu kita, bahkan dalam cara-cara yang paling tak terduga. Jadi, ketika Anda mengalami momen sinkronisitas berikutnya, jangan buru-buru mengabaikannya. Berhenti sejenak, renungkan, dan lihat apakah ada pesan yang sedang disampaikan untuk Anda. Karena mungkin saja, itu adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Tanda keempat, diberhentikan secara paksa. Terkadang dalam hidup, kita merasa segalanya berjalan dengan baik, rencana sudah tersusun, dan tujuan tampak jelas di depan mata. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi yang menghentikan langkah kita secara mendadak. Ini bisa dalam bentuk kehilangan pekerjaan yang selama ini Anda andalkan. Proyek yang Anda bangun dengan penuh usaha tiba-tiba gagal. Hubungan yang Anda harapkan bertahan malah berakhir. Atau bahkan kondisi kesehatan yang tiba-tiba memburuk hingga memaksa Anda untuk berhenti total. Dalam momen seperti ini, perasaan putus asa, bingung, atau bahkan marah bisa muncul. Anda bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Apa yang telah aku lakukan salah? Namun, jika Anda mengambil waktu sejenak untuk merenung, Anda mungkin mulai menyadari bahwa penghentian ini bukan tanpa alasan. Hidup seringkali memiliki cara unik untuk mengarahkan kita ke jalur yang lebih baik, meskipun pada awalnya terasa menyakitkan. Bisa jadi, Anda terlalu keras pada diri sendiri, terus berlari tanpa pernah berhenti untuk beristirahat. Atau mungkin, jalan yang Anda tempuh sebenarnya bukan yang terbaik bagi Anda.
dan alam semesta ingin memberi sinyal bahwa sudah waktunya untuk mengubah arah. Saat sesuatu yang penting dalam hidup kita tiba-tiba diambil, reaksi alami kita adalah panik atau merasa gagal. Namun, dalam banyak kasus, diberhentikan secara paksa sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Alam semesta mungkin melihat sesuatu yang tidak Anda sadari, sebuah bahaya tersembunyi, jalan buntu, atau bahkan peluang yang jauh lebih besar yang menanti Anda di tempat lain. Dengan memaksa Anda untuk berhenti, semesta memberi Anda waktu untuk menata ulang hidup dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak orang sukses mengalami fase ini sebelum akhirnya mencapai puncak kehidupan mereka. Lihatlah bagaimana banyak pengusaha besar yang pernah kehilangan pekerjaan sebelum menemukan ide bisnis brilian, atau seniman yang mengalami kegagalan besar sebelum karyanya diakui dunia. Bahkan dalam kehidupan pribadi, banyak orang yang mengalami perpisahan yang menyakitkan hanya untuk kemudian menemukan pasangan yang jauh lebih cocok dan mendukung mereka. Jika mereka tidak diberhentikan secara paksa, mungkin mereka tidak akan pernah menemukan jalur yang lebih baik tersebut. Menghadapi fase ini tentu tidak mudah. Ketika hidup seakan memaksa Anda untuk berhenti, cobalah untuk melihatnya bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk introspeksi. Gunakan waktu ini untuk merenung. Apakah saya benar-benar berada di jalur yang sesuai dengan hati saya? Apakah ada kebiasaan yang perlu saya ubah? Apakah ini saatnya mengejar impian yang selama ini saya tunda? Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kita kira penting, hingga kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar-benar yang kita inginkan? Saat Anda berada dalam fase ini, jangan terburu-buru untuk mencari jalan keluar atau memaksakan segala sesuatu kembali seperti semula. Terimalah bahwa mungkin ada hal yang perlu dilepaskan agar sesuatu yang lebih baik bisa datang. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang mempercayai bahwa setiap kejadian dalam hidup membawa pelajaran berharga. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, dan seringkali sesuatu yang lebih baik. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa penghentian ini adalah titik balik yang mengubah hidup Anda ke arah yang lebih baik. Anda mungkin akan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak Anda sadari, menjelajahi peluang yang tidak pernah Anda pertimbangkan, atau bahkan menemukan kembali jati diri Anda yang sesungguhnya. Jika Anda bisa menerima dan memahami maknanya, Anda akan bangkit kembali, kali ini dengan perspektif yang lebih luas dan semangat yang lebih besar. Jadi, jika saat ini Anda merasa dihentikan secara paksa oleh hidup, jangan terburu-buru untuk merasa gagal. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Percayalah bahwa setiap jeda memiliki tujuan, dan ketika saatnya tiba, Anda akan melangkah maju dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang menanti di depan. Tanda kelima, kehadiran seseorang yang membawa energi baru. Dalam perjalanan hidup, terutama ketika Anda sedang berada dalam titik terendah, terkadang semesta mengirimkan seseorang yang membawa energi baru ke dalam hidup Anda. Orang ini bisa muncul secara tiba-tiba, seperti teman lama yang kembali, seseorang yang baru Anda kenal, atau bahkan seseorang yang sebelumnya tidak terlalu dekat dengan Anda. Kehadirannya tidak sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga membawa gelombang positif yang segar, membantu Anda melihat dunia dari perspektif yang berbeda, dan menyadarkan Anda bahwa harapan selalu ada. Seringkali, orang ini bukanlah seseorang yang secara langsung memberi solusi atas permasalahan Anda, tetapi kehadirannya sendiri cukup untuk mengubah suasana hati dan pikiran Anda. Mereka mungkin bukan orang yang memiliki semua jawaban, tetapi mereka memiliki energi yang mampu mengangkat Anda dari keterpurukan. Dengan kehadiran mereka, Anda merasa lebih ringan, lebih mampu menghadapi tantangan,
dan lebih bersemangat untuk bangkit. Terkadang, energi baru ini hadir dalam bentuk dukungan emosional yang tulus. Orang ini mungkin menjadi pendengar yang baik, yang memahami perjuangan Anda tanpa menghakimi. Mereka tidak sekadar berkata, semuanya akan baik-baik saja, tetapi benar-benar membantu Anda melihat bahwa ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Mereka mungkin berkata, aku mengerti bahwa ini sulit, tapi aku percaya kamu akan melewati ini, memberikan kehangatan dan keyakinan yang mungkin telah lama Anda lupakan. Uniknya, orang yang membawa energi baru ini seringkali memiliki perjuangan mereka sendiri. Namun, cara mereka menghadapi tantangan hidup menjadi inspirasi bagi Anda. Mereka tidak selalu hidup dalam kesempurnaan, tetapi mereka memiliki ketahanan yang luar biasa, yang secara tidak langsung membangkitkan kekuatan dalam diri Anda. Melihat mereka tetap tersenyum meski menghadapi kesulitan dapat mengajarkan Anda bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang keadaan yang sempurna, tetapi tentang bagaimana Anda memilih untuk menyikapinya. Kehadiran mereka juga bisa mengubah cara Anda memandang kehidupan. Mungkin sebelumnya Anda terlalu larut dalam kesedihan, fokus pada hal-hal negatif yang membuat Anda merasa terpuruk. Namun, orang ini mengingatkan Anda untuk melihat sisi terang, bahkan di tengah kegelapan. Mereka mungkin berkata, ayo kita fokus pada kebahagiaan. Kita sudah terlalu banyak membicarakan kesedihan, atau mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan hanya untuk mengingatkan bahwa hidup masih penuh keindahan. Kata-kata sederhana ini mungkin terasa ringan, tetapi bisa menjadi dorongan yang kuat untuk mengubah pola pikir Anda. Kadang, pertemuan dengan orang ini terasa seperti kebetulan. Bisa jadi Anda bertemu mereka di saat yang tepat, saat Anda sedang merasa paling membutuhkan seseorang yang bisa mengerti tanpa perlu banyak penjelasan. Namun, jika Anda memperhatikan lebih dalam, Anda akan menyadari bahwa kehadiran mereka bukan sekadar kebetulan. Semesta mungkin telah mengatur pertemuan ini sebagai cara untuk membantu Anda bangkit dan menemukan kembali cahaya dalam hidup Anda. Yang terpenting, kehadiran mereka mengajarkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Hidup memang penuh dengan pasang surut, tetapi selalu ada orang-orang yang dikirim untuk membantu Anda melewati masa-masa sulit. Mereka datang sebagai pengingat bahwa ada harapan, bahwa kebahagiaan masih bisa ditemukan, dan bahwa Anda selalu memiliki kesempatan untuk memulai kembali dengan energi yang lebih positif. Jadi, jika Anda merasakan kehadiran seseorang yang tiba-tiba membawa perubahan dalam hidup Anda, jangan abaikan itu. Bukalah hati untuk menerima energi baru yang mereka bawa. Izinkan diri Anda terinspirasi, dikuatkan, dan dibimbing oleh kebersamaan yang tulus ini. Karena bisa jadi, mereka adalah jawaban dari doa-doa Anda. Tanda bahwa Anda sedang diarahkan menuju kehidupan yang lebih baik. Tanda keenam, kesadaran baru yang mengubah perspektif Anda. Ada momen-momen dalam hidup ketika sesuatu terjadi secara tiba-tiba dan mengubah cara Anda memandang dunia. Ini bisa berupa kejadian kecil yang tampak sepele, seperti percakapan dengan seseorang, atau peristiwa besar yang mengguncang batin Anda. Yang pasti, momen-momen ini meninggalkan kesan mendalam dan menuntun Anda pada kesadaran baru. Alam semesta memiliki cara unik untuk menyampaikan pesan-pesannya, dan seringkali pesan itu datang melalui pengalaman yang mengubah perspektif Anda secara drastis. Salah satu bentuk kesadaran baru ini adalah saat Anda menyadari bahwa waktu adalah hal yang paling berharga. Mungkin Anda pernah merasa bahwa hidup terasa berat, penuh tekanan, dan terlalu banyak beban yang harus Anda tanggung. Namun, suatu hari Anda mendengar kisah seseorang yang kehilangan orang terkasih secara mendadak, atau Anda melihat seseorang yang masih bisa tersenyum meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Kisah-kisah seperti ini dapat menggugah hati dan membuat Anda bertanya, apakah aku sudah benar-benar menghargai hidup ini? Kadang, kesadaran ini muncul dalam bentuk refleksi mendalam. Mungkin Anda sedang sibuk mengejar sesuatu, uang, karier, validasi dari orang lain, dan tiba-tiba sebuah kejadian membuat Anda mempertanyakan apakah itu semua benar-benar sepadan. Anda mulai melihat
bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari hal-hal yang selama ini Anda kejar, melainkan dari bagaimana Anda menjalani hidup dan menghargai setiap momen yang ada. Kesadaran baru ini juga bisa muncul dari pengalaman kehilangan. Saat seseorang yang Anda kenal meninggalkan dunia ini, Anda mungkin merasa bahwa segalanya berjalan terlalu cepat. Momen ini mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kita genggam selamanya, dan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita dengan makna. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai kehadiran orang-orang di sekitar kita, untuk lebih sering mengucapkan terima kasih, dan untuk tidak menunda-nunda hal-hal yang ingin kita lakukan. Selain itu, kesadaran baru juga bisa datang dari perjalanan batin yang Anda alami sendiri. Mungkin Anda pernah mengalami kegagalan besar yang membuat Anda merasa jatuh dan tak berdaya. Namun, suatu hari, Anda menyadari bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari kegagalan itulah Anda belajar tentang ketahanan, tentang arti kesabaran, dan tentang bagaimana bangkit dengan cara yang lebih kuat. Perspektif Anda terhadap kegagalan berubah, bukan lagi sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan yang lebih baik. Banyak orang juga mendapatkan kesadaran ini melalui pengalaman spiritual. Bisa jadi, Anda menemukan buku yang tepat di waktu yang tepat, atau Anda mendengar nasihat dari seseorang yang terasa begitu menohok dan relevan dengan kondisi Anda saat itu. Atau mungkin, Anda berada di tempat yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia, dan tiba-tiba merasakan ketenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Momen-momen ini memberi Anda wawasan baru, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesibukan duniawi, bahwa ada kebijaksanaan yang lebih luas, yang selalu membimbing Anda ke arah yang lebih baik. Kesadaran baru ini juga membantu Anda memilah apa yang benar-benar penting dalam hidup. Anda mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi terjebak dalam drama yang tidak perlu, dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang membuat Anda berkembang. Anda tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang, tetapi lebih fokus pada apa yang membuat hati Anda damai. Pada akhirnya, momen-momen yang memberi Anda kesadaran baru ini adalah hadiah dari alam semesta. Mereka hadir bukan untuk membuat Anda merasa kecil atau takut, tetapi untuk membantu Anda melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jika Anda mulai mengalami perubahan dalam cara Anda memandang dunia, mulai lebih menghargai waktu, lebih fokus pada hal-hal yang penting, dan lebih sadar akan makna dari setiap pengalaman, itu bisa jadi tanda bahwa Anda sedang dibimbing menuju kehidupan yang lebih penuh makna. Bagian penutup, musim baru menanti. Pada akhirnya, musim dalam hidup kita bukan hanya sekadar fase yang kita lalui. Mereka adalah guru, pemandu, dan sumber pertumbuhan. Bahkan musim yang paling sulit sekalipun membawa janji akan hari-hari yang lebih cerah. Ketika Anda merasa berada dalam musim yang gelap, ingatlah bahwa musim semi sudah dalam perjalanan. Biarkan tanda-tanda ini menjadi pengingat bahwa alam semesta memiliki rencana, dan selama Anda tetap berpegang pada harapan, awal yang baru tidak akan pernah jauh. Saya harap Anda menikmati video ini. Jika Anda masih bersama saya, tinggalkan komentar tentang apa yang Anda pelajari, atau apa yang ingin Anda tambahkan. Saya akan sangat menghargainya. Seperti biasa, saya berharap Anda memiliki hari yang indah.